Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadi wa mayyazahum bihidayatihi wa akramahum binabiyyi wa a'azzahum bidini wa sallallahu wa sallama ala rasulil karim habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal masjid fajma'na yaumal qiyamah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Fajma'na ya Rabb yaumal qiyamah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Fajma'na ya Rabb yaumal qiyamah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para orang tua kami, para pemirsa, pecinta kemuliaan, perindu kemuliaan, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Anda harus bangga dan senang jika Anda malam ini dipermudah oleh Allah bisa hadir di majlis. Maka ini adalah kebanggaan yang tiada duanya, kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan urusan materi segede apapun. Kenapa kami katakan kita harus bangga dengan kelakuan pekerjaan kita di malam hari ini? Karena pekerjaan ini yang nanti akan menjadi teman di dalam kuburan kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud alaihissalam di saat beliau melihat orang-orang berkumpul berzikir dan menimbah ilmu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Dawud mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa kepada Allah, ya Rabbi kasir rijli, ya Allah patahkan kakiku, hancurkan kakiku. Idza tajawaztu an majlis dzikri awil majlis ta'lim, jika aku melewati majlis ilmu, majlis zikir, kok aku enggak kumpul di dalamnya, ya Allah patahkan kakiku. Doanya Nabi Dawud ini orang tua kami. Nabi Dawud berdoa, ya Allah aku kalau ketemu majlis ta'lim enggak duduk, patahkan kakiku. Kalau aku ketemu majlis zikir enggak duduk, patahkan kakiku. Kenapa Nabi Dawud kok bisa berdoa seperti itu? Karena Nabi Dawud ngerti kemuliaan majlis ilmu. Karena Nabi Dawud ngerti keutamaan majlis zikir, sehingga beliau berdoa seperti itu. Karena beliau berdoa seperti itu, beliau tidak pernah kelewat, setiap ada majlis beliau datang. Kira-kira jamaah di sini berani nggak doa kayak gitu? Bu, berani nggak doa kayak gitu, Bu? Kalau belum berani nggak bisa istiqomah. Ayo Pak, berani nggak doa kayak gitu Pak? Ya Allah patahkan kakiku kalau aku punya waktu luang nggak bisa datang ke majelis ilmu. Kalau Anda doa seperti itu bisa istiqomah orang tua kami. Dan doanya seorang nabi tidak bakal ditolak oleh Allah. Andaikan Nabi Dawud melanggar, benar nggak duduk di majelis ilmu, majelis zikir, dipatahkan kakinya oleh Allah. Akan tapi Nabi Dawud tidak, orang tua kami.
kami. Beliau orang yang rindu untuk duduk di majelis taklim. Maka insya Allah orang-orang yang di hadapan kami ini adalah orang-orang yang senantiasa rindu untuk duduk di majelis taklim hingga nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kami, ini yang harus kita bahagiakan, ini yang harus kita banggakan orang tua kami. Jangan sampai pernah kita bangga urusan materi, urusan dunia atau pangkat di dunia, itu gak perlu dibanggakan orang tua kami. Disebutkan oleh Imam Ghazali, la takun kalhumqa al-maghrurin bi ziyadatil mal kulla yaum manuksonil umri. Hei, kamu jangan jadi orang yang tidak cerdas tertipu. Kerjaannya setiap hari nambah uang terus, jabatan dunia terus yang dipikir, harta terus setiap hari yang dipikir, akan tetapi umurnya berkurang. Ayu khairin, kebaikan apa? Harta kita bertambah, rumah kita bertambah, mobil kita bertambah, motor kita bertambah, tapi umur kita berkurang. Kebaikan apa orang tua? Pak, jenengan kalau beli mobil kira-kira umurnya tambah enggak? Bu, kalau jenengan beli spring bed umurnya tambah? Terus ngapain bangga dengan spring bed? Bangga dengan harta. Wong umur kita berkurang. Bahkan ada orang baru beli mobil, belum sempat naikin mobilnya mati. Mati orang tua kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia keliru membanggakan urusan harta. Harta tidak perlu kita banggakan orang tua kami. Akan tetapi kata Imam Ghazali, la tafra illa bi ziyadatil ilmi wa amalis saleh. Kamu jangan pernah bangga kecuali engkau bangga dengan urusan tambah ilmumu dan amal kebaikanmu. Ini loh yang harus kita tambahkan, kita banggakan. Kenapa? Idhuma yushibaka fil qabri, karena ilmu yang manfaat dan amal kebaikanmu akan menemani kamu di kuburan. Gak ada orang mati ditemani mobil, itu gak ada. Orang mati ditemani rumahnya, itu gak ada. Mati ditemani ilmu yang manfaat, mati ditemani amal kebaikan. Makanya para orang tua kami, jika Anda menemukan manusia pada sibuk bagusin rumahnya, setiap hari, setiap tahun kalau dapat THR-an yang dipikir rumahnya ditingkat, ini macam-macam terus orang tua kami. Kalau kamu menemukan banyak orang sibuk memperbaiki rumahnya, maka kamu jadi orang yang sibuk memperbaiki kuburanmu. Memperbaiki kuburan kayak apa Bapak Ibu? Memang kuburan kita itu nggak bakal lebih lebar daripada 1,5 meter orang tua kami. Ya, tingginya paling satu berdiri sampah ditambah satu sejengkal, nggak lebih dari itu tingginya dalamnya. Akan tetapi walaupun seperti itu modelnya, tapi kalau Anda ahli amal kebaikan, maka itu akan menjadi luas selapangan. Akan menjadi terang benderang. Makanya di saat orang pada sibuk ngurus urusan rumah secara dohir, maka kita harus ngurus kuburan kita. Pengen kuburan sempit, gelap gulita, atau terang benderang? Pengen terang benderang atau gelap gulita? Kalau pengen terang benderang, istiqomah hadir majelis. Orang tua kami diamalkan Bapak Ibu. Dan jangan sampai kita ini menjadi orang yang nyesel nanti orang tua kami. Banyak orang itu nyesel kalau sudah nyemplung kuburan. Banyak orang nyesel. Orang kalau sudah ditandu banyak nyesel Bapak Ibu, sehingga disebutkan orang tua kami, kalau ada orang mati orang tua kami, di saat dia itu dipandu menuju kuburan, ternyata mereka itu kalau orang gak baik, mereka berkata, ya wel celakalah aku mau dibawa kemana ini? Belum nyampe kuburan sudah takut, ya wel celakalah aku mau dibawa kemana? Ini siapa orang tua kami? Orang yang mati tidak memiliki amal kebaikan. Tapi kalau dia meninggal membawa amal kebaikan, orang tua kami, ia akan berkata, qaddimuni, cepat masukkan aku ke liang lahat, Kenapa dia rindu pengen cepat dimasukkan ke liang lahat? Karena amal kebaikannya menunggu di alam kuburnya, sehingga dia rindu untuk pengen cepat masuk ke liang lahat. Makanya dari sini Bapak Ibu, ulama ahli fikih sepakat menunda penguburan mayit, menunda penyemayaman mayit hukumnya makruh. Kenapa? Kita husnudzon, jangan-jangan ini mayit baik.
Kalau mayit baik dia pengen cepat dimasukkan ke liang lahat. Makanya nggak perlu ditunda-tunda kalau ada orang meninggal, cepat dimasukkan ke liang lahat, dikubur orang tua kami. Maka ingat Bapak Ibu, mumpung kita ini ada di dunia, diperbanyak amal-amal kebaikan. Hadir majelis taklim, dengar ilmu, diamalkan. Hadir majelis taklim, dengar ilmu, diamalkan. Maka ini adalah nanti menjadikan kita sukses di kuburan kita orang tua kami. Dan ingat Bapak Ibu, jangan sampai nanti kita menjadi orang yang nyesel, sedih di kuburan. Disebutkan para orang tua kami, kata para ulama, banyak orang yang sedih di saat mati, dan kesedihan di saat mati ini mukaddimah kesedihan nanti di akhirat. Banyak orang susah di saat mati, apalagi nanti di akhirat di saat bertemu dengan Allah. Bahkan semuanya mata bakal pada menangis di hari kiamat. Bahkan mata bakal menangis di kuburan. Akan tapi ingat Bapak Ibu, yang nangis di kuburan gak ada nilainya, yang nangis di hari kiamat gak ada nilainya. Kenapa? Orang tua kami sudah kasih, bukan waktunya. Makanya disebutkan kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata nanti di hari kiamat pada menangis. Semuanya mata di hari kiamat pada menangis orang tua. Kenapa kok mata menangis Bapak Ibu? Karena dia takut akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bakal mengumpulkan hamba-hambanya, diungkit-ungkit oleh Allah nikmat-nikmat yang diberikan kepada hambanya, sehingga disebutkan tidak ada satu helai nafas yang kita desahkan kecuali nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kemarin membuang nafasmu di tempat sana, kamu pakai apa? Terus diungkit seperti itu. Ini baru nikmat nafas, belum nikmat mata, belum nikmat telinga, belum nikmat tangan, belum nikmat kekayaan orang tua kami. Terus diungkit-ungkit seperti itu oleh Allah, ditanya satu persatu. Makanya semuanya mata kelak pasti bakal menangis orang tua kami. Semuanya mata kelak bakal sedih menangis, kecuali 3 mata. Illa salas, kecuali 3 mata orang tua kami. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya mata bakal menangis kecuali 3 mata. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 3 mata ini. Amin. Apa 3 mata tersebut Pak Ustadz? 3 mata tersebut apa? Yang menjadikan orang gak bakal susah, gak bakal sedih di hari kiamat. Itu mata yang bagaimana modelnya? Disebutkan orang tua kami, mata yang pertama yang tidak bakal sedih di saat semuanya mata bakal sedih di hari kiamat ialah ainun bakat min khasyatillah. Ainun bakat an khasyatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala, mata tidak bakal sedih nanti di hari kiamat. Yang sering nangis di dunia Bapak Ibu gak bakal susah di hari kiamat. Mata yang rindu kepada Allah, rindu Nabi Muhammad, sholawatan matanya sambil berkaca-kaca karena rindu kepada Nabi Muhammad. Maka ini mata gak bakal sedih di hari kiamat. Mata yang sering menangis di saat semuanya orang pada tidur, bangun tidur, itu ibu bangun, dia nangis kepada Allah, ya Allah, aku pernah bohong, ya Allah, aku pernah meninggalkan sholat, ya Allah, aku pernah mengambil yang haram. Terus ia menangis seperti itu. Maka ketahuilah, mata itu gak bakal sedih nanti di hari kiamat. Akan tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya, seberapa sering kita menangis karena Allah? Pak, Anda pernah merasakan seperti itu? Bu, pernah Anda merasakan seperti itu? Siapa yang pernah matanya berkaca-kaca? Allah, siapa yang pernah menangis? Siapa yang matanya berkaca-kaca di saat menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah? Siapa? Siapa yang matanya berkaca-kaca di saat menyebut nama Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena kerinduan di dalam hatinya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang pernah nangis kepada Allah? Disebutkan orang tua kami, ada orang sehari semalam gak pernah nangis kepada Allah. Gak pernah nangis kepada Allah sehari semalam, berlalu gak nangis. Ada orang 1
minggu nggak pernah nangis kepada Allah. Ada orang 1 bulan nggak pernah nangis kepada Allah. Ada orang 1 tahun nggak pernah nangis kepada Allah. Alangkah kerasnya itu hati itu. Padahal dia pulang keluar dari rumahnya, melihat yang haram, matanya nggak terenyuh, nggak nangis. Padahal tadi sebelum berangkat kerja sempat bentak istrinya, nggak ada terenyuh nangis. Padahal tadi sebelum suaminya berangkat sempat bentak, melawan kepada suaminya, nggak pernah terenyuh nangis. Ayo, siapa di antara kalian yang banyak menangis di dunia? Yang sering banyak menangis di dunia nggak bakal susah di hari kiamat. Orang tua kami Nabi Muhammad SAW, beliau itu Bapak Ibu kalau sholat, ya, beliau itu kalau sholat, orang tua kami takbir Allahu Akbar, terdengar suara kayak air mendidih. Anda dengar suara air mendidih kayak apa di dapur itu? Terdengar sekali dari tubuh beliau suara kayak air mendidih. Kenapa? Beliau menahan tangisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling soleh, orang yang menjadi rajanya ahli surga, di saat beliau sholat pasti menitikkan air mata. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau Bapak Ibu surganya paling tinggi. Dosa-dosanya kalau dia melakukan dosa bakal diampuni. Tapi di saat beliau sholat, beliau tidak luput menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan orang tua kami, Nabi Muhammad dalam sehari tidak pernah kurang beristighfar kepada Allah lebih dari Muhammad menangis 70 kali.
ngelawan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga di krus amal kebaikannya nggak ada sama sekali, yang ada amal kejelekan. Tiba-tiba Allah berkata, lempar ini hamba ke neraka, dan ini hamba kelewatan batas. Allah sudah memvonis dia sebagai ahli neraka, orang tua kami. Lempar itu hambaku ke ahli neraka. Tiba-tiba malaikat adab menyeret dia, orang tua kami. Diseret itu orang, Bapak Ibu. Diseret dengan cara tidak terhormat. Kenapa? Karena dia adalah ahli neraka, suka melanggar di dunia, dia itu orang tua kami. Di saat dia diseret menuju neraka, Bapak Ibu, ternyata ada salah satu sebagian anggota tubuhnya itu berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan suara tangisan, orang tua kami. Suara orang yang sedih. Di sebagian anggota tubuhnya menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Suara ini sedih, orang tua kami, menyayat hati siapapun yang mendengar. Akhirnya Allah berkata, adrik fulan bin fulan, stop dulu wahai malaikat adab. Aku menemukan di anggota tubuhnya ada yang menangis menyebut namaku. Entar dulu wahai malaikat, jangan kau masukkan ke neraka wahai malaikat. Disebutkan Bapak Ibu, Allah itu kalau dipanggil namanya, idh qala abdi rabbi, kalau ada seorang hamba, idh qala abdun rabbi, jika ada seorang hamba menyebut nama Allah, rabbi, rabbi, Allah, Allah, Tuhanku, Tuhanku. Di saat ada seorang hamba menyebut Allah, ketahuilah Allah menjawab, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku? Sal, minta, tuto, akan aku kasih. Bapak Ibu, kalau Anda menyebut nama Allah, Allah akan menjawab, ada apa hambaku? Minta kamu, akan aku beri. Makanya orang tua kami, jangan pernah basah lidah kita kecuali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Anda lagi masak Allah, 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 lagi cuci baju Allah, 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 lagi jemur baju Allah, Allah, lagi kerja Allah, Allah, semuanya biar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami, loh ini Bapak Ibu, ada seorang hamba yang mau dilempar masuk neraka karena dia di dalam anggota tubuhnya ada yang menyebutkan nama Allah, Allah. Akhirnya Allah menyetop dia, jangan masukkan dulu ke neraka. Aku ingin tahu anggota tubuh mana aja yang menyebut namaku itu. Tak tahunya orang tua kami setelah ditengok para jamaah, para pemirsa, apa anggota tubuh mana yang menyebut nama Allah? Ternyata bulu matanya ini, bulu matanya ini bapak menyebut nama Allah, Allah. Akhirnya bulu mata, kenapa kamu menyebut namaku? Ya Allah, aku bulu mata berada di satu tempat, hambamu yang banyak dosa, kelewatan sekali ya Allah. Ini hambamu keterlaluan sekali ya Allah. Akan tetapi ya Allah, ketahuilah, aku menjadi saksi bahwasanya matanya hamba ini yang pernah melakukan maksiat, pernah nangis kepadamu karena takut nerakamu ya Allah. Tolong ampuni ya Allah. Apa jawaban Allah? Karena mendengar bulu mata ini menjadi saksi bahwasanya pernah nangis itu hamba. Akhirnya Allah bagaimana? Wahai hambaku yang ahli maksiat, masuklah engkau surga karena pengampunanku dan kasih sayangku. Kenapa? Karena dia pernah nangis di dunia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang harus memperbanyak saksi kita. Ini mata yang dipakai nangis akan menjadi saksi. Tangan yang dipakai kebaikan akan menjadi saksi. Mulut yang dipakai kebaikan akan menjadi saksi. Kaki yang dipakai kebaikan akan menjadi saksi kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, orangnya itu cengeng. Beliau itu nggak banyak ketawa, orang tua kami. Nabi Muhammad itu orangnya cengeng. Dikit-dikit nangis, beliau itu dikit-dikit nangis beliau. Sehingga suatu ketika Bapak Ibu diceritakan Nabi Muhammad di kamarnya itu, beliau itu lagi nangis terseduh-seduh. Sayyidina Umar minta izin, ya Rasulullah kalau boleh masuk. Aku ingin masuk kamarmu ya Rasulullah. Kenapa aku nangis ya Rasulullah? Sayyidina Umar yang hatinya sambung dengan Rasulullah melihat Nabi Muhammad menangis terseduh-seduh, beliau ingin tahu ada apa. Barangkali aku bisa menghibur engkau ya Rasulullah. Umar, masuk engkau wahai Umar. Masuk engkau wahai Umar. Masuk ya Rasulullah. Mayukika ya Rasulullah. Yang menjadikan kamu nangis apa ya Rasulullah? Barangkali aku bisa memberi solusi, atau barangkali aku bisa menghiburmu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Umar, Jibril datang kepadaku.
Ngapain ya Rasulullah? Jibril datang kepadaku memberi kabar. Memberi kabar apa, wahai Rasulullah? Bahwasanya Allah itu malu menyiksa hambanya yang beruban. Dengar ini bang tua kami. Allah itu malu menyiksa hambanya yang beruban. Allah itu nggak tega menyiksa hambanya yang beruban. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, kenapa umatku yang beruban nggak tahu malu kalau melanggar Allah? Ini menjadikan Nabi Muhammad menangis. Kalau Allah malu menyiksa hambanya yang beruban, akan tetapi kenapa umatku yang beruban nggak malu di saat melanggar Allah? Badan Allah tidak mau menyiksa orang yang beruban. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo orang tua kami, perbanyaklah kita menangis di dunia sebelum nanti kita menyesal di akhirat. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, ngambil waktu di malam hari nanti. Ngambil waktu di malam hari, sholat malam Bapak Ibu, sholat malam terenung. Bahkan disebutkan orang tua kami, kalau ada orang tua pengen punya anak soleh soleha, atau kiai atau ustadz pengen punya santri jamaah yang soleh soleha, malam hari kok gak pernah menangis kepada Allah, ini orang tua khianat, ini ustadz khianat. Orang tua kalau ingin punya anak yang soleh soleha malam hari baru nangis, ya Allah, zaman gak karu-karuan ya Allah, anakku banyak ya Allah, bimbing mereka ya Allah sehingga mereka menjadi anak yang soleh soleha. Ini loh orang tua kami, orang tua yang soleh. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang menjadikan sebab kita tidak bakal sedih di hari kiamat apa? Mata yang dipakai menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kami para sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau? Beliau itu kalau nggak ketemu Nabi Muhammad sampai nangis-nangis Bapak Ibu. Hakikatnya rindu kepada Nabi Muhammad ya rindu kepada Allah. Siapa yang pernah ziarah Mekah? Siapa yang pernah ziarah makam Nabi Muhammad? Coba, yang ziarah Mekah itu Bapak Ibu, coba orang yang lagi ziarah Mekah itu, kalau dia sudah nyampe Mekah itu Bapak Ibu, kayak ada satu magnet yang sangat besar mendorong dia untuk bergegas mencari sesuatu yang benar-benar dia cari orang tua kami. Sehingga dia turun dari bus itu Bapak Ibu, dia itu sudah berjenjit-jenjit ini mencari sesuatu yang memang dia cari orang tua kami. Dan puncaknya di saat dia sudah ketemu dengan sesuatu yang dicari, tidak terasa air matanya berlinang. Apa itu? Di saat dia mencari Ka'bah, dan di saat ketemu dengan Ka'bah yang menitikkan air mata. Dan itulah air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kepada orang yang pernah ziarah Mekah, orang tua. Kalau ketemu Mekah, ketemu Ka'bah bagaimana Bapak Ibu? Badal Ka'bah itu Bapak Ibu persegi panjang warnanya hitam. Orang paling kaya raya sebekasi ini bikin di alun-alun bisa. Tapi siapa yang menjadikan beliau nangis di saat lihat itu? Yang bisa nangis cuma di sana Bapak. Itu nangis bukan karena Ka'bahnya Bapak Ibu, bukan. Kenapa? Karena itu tangisan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu air mata yang gak bakal susah nanti di hari kiamat. Bahkan puncaknya orang tua kami kalau sudah megang Ka'bah itu Bapak Ibu, badan Ka'bah itu gak ada apa-apanya. Megang Ka'bah, nyium Hajar Aswad, banyak orang menangis. Sejelek-jeleknya orang kalau ziarah Mekah ketemu Ka'bah akan menangis orang tua kami. Merasa dirinya adalah orang yang dihormat benar oleh Allah, padahal dirinya adalah orang yang kotor. Menangis Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya di Ka'bah orang tua kami, nanti di saat nyampe Masjid Nabawi. Di saat nyampe Masjid Nabawi, ada orang Bapak Ibu baru nyampe Masjid Nabawi, kakinya baru nginjak ke Masjid Nabawi, waktu gak terasa air matanya berlinang. Teman-temannya pada nanya, kamu kok nangis? Kata teman-temannya, temannya dia yang jawab juga, kamu juga nangis kok nanya saya nangis? Gak terasa temannya nangis orang tua kami. Kenapa di saat menginjak Masjid Nabawi nangis? Karena dia rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan puncaknya Bapak Ibu di saat dia ziarah ke makam Rasulullah, di saat dia berada di Raudhah, satu tempat antara mimbar Nabi Muhammad dengan rumah Nabi Muhammad, itu banyak delayan air mata berjatuhan di situ orang tua kami. Bukan urusan itu tempatnya, bukan, akan tapi itu tempat yang pernah diinjak oleh kaki Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sering duduk di tempat itu. Artinya apa? Beliau nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan puncaknya Bapak Ibu di saat melewati
melewati kuburan Nabi Muhammad, di saat melewati kuburan Nabi Muhammad mengucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Banyak orang di sini nangis berseduh-seduh waktu kami. Bahkan dia itu Bapak Ibu didorong-dorong oleh orang di belakang karena antrian yang sangat panjang. Dia kayak kakinya ditancap dengan batu, ditancap dengan paku. Dia nggak mau lewat. Kenapa? Karena dia lagi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang setiap hari dia kagumi, orang yang setiap hari dia idolakan, yang setiap hari dia membaca salawat, marhaban, maulidan. Ternyata saat itu dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak orang bercucuran air mata di sini. Itulah air mata yang tidak bakal sedih nanti di hari kiamat. Air mata kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, mata rindu rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tua kami, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, mata apa yang gak bakal susah nanti di hari kiamat? Yang kedua adalah ainun ghaddun an maharimillah, mata yang dijaga dari melihat yang haram, maka mata ini gak bakal susah nanti di hari kiamat. Mata yang dipakai untuk dijaga dari melihat yang haram, maka mata ini gak bakal sedih nanti di hari kiamat. Bagaimana kita menjaga mata kita, orang tua kami? Ada orang itu paling senang kalau melihat auratnya orang. Kalau ada orang pakai baju gak karuan, paling senang menikmati badan itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu ingin ketemu dengan Nabi Muhammad nanti di surga, rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, akan tetapi tidak pernah menjaga matanya. Ketahuilah, yang tidak pernah menjaga mata, maka nanti bakal susah di hari kiamat. Ayo mata kita jaga. Sehari dipakai apa mata ini? Jangan sampai dipakai melanggar Allah, dipakai melihat yang haram. Ketahuilah Bapak Ibu, orang yang tidak menjaga matanya, yakni orang yang melanggar dengan matanya melihat auratnya seseorang, menjadikan dia mendapatkan dosa. Lalu bagaimana orang yang menjadi sebab seseorang untuk melihat auratnya? Tentu lebih dosa. Maknanya apa orang tua kami? Bapak Ibu, Anda semuanya punya anak perempuan. Jangan sampai anak perempuan kita ini anak perempuan yang suka mengumbar auratnya. Kalau melihat aurat orang adalah haram, maka yang menjadi sebab orang melihat auratnya, maka justru itu juga haram. Jangan sekarang ini gak karu-karuan Bapak Ibu. Jangan orang ini Bapak Ibu pakai baju kekurangan kain, atau kalau nggak kekurangan kain, apa? Bajunya baik. Tapi insya Allah bukan orang di sini, orang di sini bajunya rapi-rapi. Amin. Para istri di sini soleha, semuanya bajunya rapi semuanya. Itu orang Jawa Timur sana. Jawa. Ya, pemirsa mohon maaf ya. Ini bukan Anda yang melihat kami saat ini. Anda insya Allah bajunya benar. Ini khusus orang yang jauh, ya, Jawa Timur, ya, bukan Bogor ya. Kalau Bogor dimarahin nanti ada orang Bogor. Ini Jawa Timur. Jawa Timur kan desa kami sendiri. Ya orang tua kami. Nah ini Bapak Ibu hati-hati. Apakah kita lupa Bapak Ibu wasiat Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal apa? Bapak Ibu, Nabi Muhammad sebelum meninggal wasiatnya apa? Bukan urusan harta untuk anak-anaknya, bukan wasiat untuk istrinya dan keluarganya, akan tapi wasiat yang terlontar dari lidah beliau yang suci di saat beliau mau meninggal. Sampai beliau itu ngomong memaksa Bapak Ibu karena beliau sakit yang sangat, ngomongnya itu sampai bergemetar lidahnya Nabi Muhammad. Bergemetar karena susahnya beliau ngomong. Di saat beliau itu mau mati Bapak Ibu, mau meninggal, Nabi Muhammad ngomong masalah sholat. Wasiat Nabi Muhammad yang pertama adalah sholat. Jamaah Bekasi, bagaimana kabar Anda dengan sholat? Anak Anda bagaimana kabarnya dengan sholat? Putra putri kita kabarnya dengan sholat bagaimana? Itu wasiat Nabi Muhammad sebelum meninggal. Sholat. Yang kedua, orang tua kami wasiatnya adalah an-nisa.
perempuan. Bapak, bagaimana Anda dengan perempuan? Dengan anak-anak kita yang perempuan bagaimana orang tua kami? Itu wasiat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Bapak Ibu? Perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya sebelum masuk sekolah. Jadi madrasah pertama bagi anak itu Bapak Ibu ya ibunya. Ibunya ini orang tua kami. Kalau ibunya baik, maka anaknya bakal baik. Karena madrasah pertama adalah ibunya, bukan sekolah. Sekolah itu nomor sekian Bapak Ibu. Ya, lebih banyak dengan ibunya. Makanya ada seorang ulama itu orang tua kami. Ada seorang ulama Bapak Ibu paling seneng kalau majelisnya dihadiri ibu-ibu. Kalau dihadiri bapak-bapak gak seneng. Ada orang tua kami ulama itu seperti itu. Senengnya dihadiri ibu-ibu. Kalau yang hadir ibu-ibu seneng. Kenapa? Aku kalau ngomong sama ibu-ibu sama seperti hanya ngomong dengan anak-anaknya. Kenapa? Dia pulang bakal nyampaikan kepada anak-anaknya. Tapi ada orang itu Bapak Ibu ya. Tapi lagi-lagi ibu Jawa Timur ini. Pulang dari majelis itu Bapak Ibu males nyampaikan ilmu kepada anak-anaknya, itu males. Tapi ibu-ibu Jawa Timur, bukan di sini. Kalau di sini rajin, pulang dari sini anaknya dikumpulin, ya. Nih nasihat dari Ustadz 1, 2. Nah ini ibu-ibu di sini. Bapak-bapaknya juga sama orang tua kami. Baik Bapak Ibu, inilah orang tua kami. Maka mata yang menjadikan sebab nanti mata tidak susah adalah mata yang dipakai menjaga dari melihat yang haram. Apa sih yang haram itu orang tua kami? Disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Disebutkan hendaknya mata kita jaga dari 4 hal. Hendaknya mata kita jaga dari empat hal. Yang pertama, hendaknya mata kita jaga dari melihat seorang perempuan yang tidak halal bagi kita. Jagalah mata kita, ibu-ibu, melihat dari seorang laki-laki yang tidak halal bagi kita. Ibu boleh melihat laki-laki, mau dipelototin kayak apa pun nggak apa-apa, asal suaminya. Dengar ya. Kalau suami ibu mau, mohon maaf, hidungnya ditengok, gigi telinganya terserah Bapak Ibu nggak apa-apa. Tapi kalau tetangga tukang ojek nggak boleh. Paham ya? Paham Pak? Bapak sama, Bapak boleh lihat perempuan model kayak apapun asal itu istrimu. Ya. Tapi kalau istri orang lain haram, nggak boleh. Kecuali ada sebab Bapak Ibu. Ada sebab atau ada hajat atau ada udur. Ibu boleh melihat laki-laki jika ada sebab. Sebabnya apa? Bertamu, jual beli, atau ngaji kayak gini. Masa saya ngaji kayak gini lihat ke atas kan nggak mungkin Bapak Ibu. Dan ini sebab ini orang kami. Ya sesaat kami lihatnya ibu, sesaat lihat ke bapak. Ini nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi bukan kayak orang di Jawa Timur sana Bapak Ibu. Jawa Timur lagi. Bukan kayak orang di Jawa Timur sana orang tua kami. Orang di Jawa Timur sana gimana Bapak Ibu? Duduk di condol, tahu condol? Gak tahu pos kamling. Ya. Jadi sengaja memang nyari orang yang lewat selalang-selalang itu Bapak Ibu. Kalau sudah lewat, haram Bapak Ibu kami. Bakal susah mata kayak gitu nanti di hari kiamat Bapak Ibu. Saya pengen serius dan guyon lagi Bapak Ibu. Ya sudah, mudah-mudahan yang serius manfaat orang tua kami, guyonnya juga ada manfaat orang tua kami. Karena kami diajarkan sama Buya itu Bapak Ibu ngaji serius. Ya sesaat lah guyon ada waktunya orang tua kami. Tapi kita pengen ngaji serius Bapak Ibu. Karena kalau ngaji serius akan ada buahnya orang tua kami. Makanya ini Bapak Ibu, jadi ini tolong jaga mata kita dari melihat yang haram, yakni melihat seorang perempuan yang tidak ada sebab, apalagi hajat atau udur. Ya orang tua kami sama, ibu boleh melihat laki-laki jika ada sebab, hajat atau udur. Kalau nggak ada sebab Bapak Ibu nggak boleh. Walaupun yang ditengok itu orang yang sudah menutup aurat. Ada seorang perempuan sudah nutup aurat. Oh, pakai busana muslimah rapi Bapak Ibu. Bapak-bapak nggak ada kerjaan ditengok ini terus kayak gini. Tidak boleh. Ini dipokokkan oleh Allah di dalam Al-Quran orang tua kami. Apa? Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada bapak-bapak yang beriman, hendaknya mereka memejamkan mata.
dari melihat seorang perempuan yang tidak ada sebab. Ya, sama kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada ibu-ibu yang beriman hendaknya mereka memejamkan mata. Ini Allah orang tua kami yang menganjurkan Bapak Ibu. Allah. Kenapa Bapak Ibu? Sebabnya kerusakan itu berangkat dari mata orang tua kami. Kenapa ada seorang istri berani bangkang kepada suami, berani melawan kepada suami, padahal dulu mantan pertama nggak berani Bapak Ibu. Kenapa ada bapak orang tua kami berani nempeleng istri, berani pulang telat, kalau ngomong suka bentak-bentak, padahal dulu mantan pertama masa Allah sayang dong. Sebabnya kenapa Bapak Ibu? Nggak jaga mata. Nggak jaga mata. Coba ini ceritakan Bapak Ibu. Ada ibu-ibu Jawa Timur sana. Ibu-ibu Jawa Timur sana itu Bapak Ibu paling hobi nonton sinetron yang aktornya cakep-cakep. Kalau sudah nonton sinetron Bapak Ibu, ya Allah, sudah ganteng, kumisnya, wah sampai kumis-kumis Bapak Ibu, kumisnya, godeknya, kaya raya lagi. Coba saya punya suami kayak gitu. Nah ini sudah Bapak Ibu. Coba saya punya suami kayak gitu. Akhirnya suaminya pulang dohor Bapak Ibu dari sawah. Pulang dohor dari sawah bawa cangkul, Bapak Ibu kelihatan hitamnya kan? Pulang. Akhirnya Bapak Ibu kalau sudah ada yang mau nasib, dapat suami kok modelnya kayak gini. Nah, coba lihat. Berangkat dari mata nggak dijaga. Kalau sudah ngomong nasib dapat suami kayak gini Bapak Ibu, dulu dikasih cucian banyak kayak apa nggak pernah rewel. Mau sudah diberikan mesin cuci nggak pernah rewel. Tapi semenjak senang dengan aktor-aktor yang di televisi itu Bapak Ibu, akhirnya bang coba kalau pakai baju mikir, sekarang ini musim hujan kapan keringnya, padahal dulu nggak pernah Bapak Ibu. Kenapa? Hatinya, cintanya berkurang. Kenapa? Karena matanya nggak dijaga. Ini pengaruh, jangan dikira nggak pengaruh Bapak Ibu. Sama bapak-bapak yang suka nonton perempuan yang nggak halal itu orang tua kami. Ada seorang bapak Jawa Timur, bukan di sini, bapak Jawa Timur sana. Bapak Jawa Timur sana, Bapak Ibu, Masya Allah, baru buka pintu, Bapak Ibu ketemu tetangganya pakai baju bayi. Allah. Tapi Allahnya kurang ajar nih Bapak Ibu. Allah nikmati orang tua kami. Akhirnya Bapak Ibu naik motor, naik mobil, lewat pasar. Sekarang Bapak Ibu di pasar kan banyak ibu-ibu pakai baju kurang kain kan. Tambah bingung, ya Allah, kata dia. Allahnya nggak benar Bapak Ibu. Sampai nyampe ke kantornya, ketemu sekretarisnya Bapak Ibu pakai baju pun nggak benar Bapak Ibu. Akhirnya dia duduk di kantor sambil megang kepalanya. Nasib dapat istri kayak gitu katanya. Istrinya yang di rumah diomelin kayak gitu. Kenapa Bapak Ibu? Kan istri itu kan kelihatan 24 jam, ya kan? Kalau tidur ngeces, ngorok itu kelihatan semuanya orang tua kami. Ya kan Bapak Ibu? Ngoroknya, kadang Bapak Ibu pulang kerja disambut dengan daster robek, nasib pada tidak Bapak tua kami. Ya kan? Ketemu model orang di luar sana yang dia memang dandan pengen ditawa orang Bapak Ibu, akhirnya dia nasib. Sudahlah pulangnya nanti saja. Hei bang, sekarang kan waktunya pulang bang. Nanti saja, nunggu mak lampir tidur katanya. Ini orang tua kami, nunggu mak lampir tidur. Istrinya dibilang mak lampir, mohon maaf ini. Saya nggak pernah nonton mak lampir orang tua kami. Saya itu nggak pernah nonton televisi Bapak Ibu, padahal di pondok ada televisi. Tapi kami nggak pernah televisi, nggak pernah beli televisi. Kami diajari Buya itu Bapak Ibu hampir nggak pernah melihat televisi. Tapi di pondok banyak televisi orang tua kami. Di pondok banyak televisi tapi nggak pernah nonton televisi. Orang ngasih Bapak Ibu Ustaz ini buat dakwah katanya. Televisi buat dakwah itu kalau jamaahnya penuh bisa yang jauh bisa nonton dari televisi. Biasanya kami nonton televisi hari Senin tok pagi. Nonton Buya ya. Selebihnya dari itu kami nggak pernah nonton televisi Bapak Ibu. Sampai karena kami dididik nggak ada televisi ya. Akhirnya suatu ketika Buya itu mengunjungi kami ke Al-Baqiyah 2. Beliau kaget melihat para bola terselipiti televisi gede ada di rumah. Ini kok punya televisi? Kata beliau. Akhirnya saya jawab Buya, kaidah dari Buya, kalau dikasih orang nggak boleh nolak. Saya ini dikasih orang gimana mau nolak, kasihan kan Buya. Ya sudah itu, tapi awas hati-hati kata beliau. Nah Buya, kita gak bakal melihat apapun kecuali programnya Buya. Kami ada para bola, ada semuanya orang tua kami, tapi
Itu semuanya dikasih orang dan hampir kami tidak pengen nonton karena memang kami dididik memang nggak suka televisi Bapak Ibu ya. Itu pun karena gara-gara ada Buya setiap Senin, alhamdulillah. Tapi sayang Bapak Ibu, ada orang nggak nonton televisi sampai kayak mau mati Bapak Ibu. Benar saja ini Bapak Ibu nggak nonton televisi ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Hanya memang kebiasaan Bapak Ibu ya, coba dibiasakan Bapak Ibu. Emang Bapak Ibu, coba kalau sudah nonton bola 45 menit kali 2 sudah hampir 1,5 jam. Buat baca Al-Quran sudah berapa air yang dibaca itu orang tua kami. Kan gitu Bapak Ibu, kalau hitung-hitungan orang benar Bapak Ibu ya. Lagi-lagi orang Jawa Timur, orang sini mana. Baik orang tua kami jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya mata ini pengaruhnya sangat gede Bapak Ibu. Mata pengaruhnya sangat besar. Sudah, kalau dilarang oleh Allah jangan melanggar. Kalau melanggar pasti ada masalah itu orang tua kami. Makanya Bapak Ibu dijaga. Coba Bapak Ibu kalau selalu menjaga mata orang tua kami. Setiap ada seorang laki-laki yang dia tidak perlu melihat, astagfirullah, ini nggak boleh ditengokin. Ya orang tua kami, melihat sinetron barangnya macam-macam yang selalu nontonkan aktor-aktor yang gak ada. Ya, ini nggak boleh ini. Coba, saya yakin Bapak Ibu setiap detik dia akan menemukan suaminya ganteng. Ini Bapak Ibu, cakep bener orang tua kami. Kenapa? Karena matanya dijaga sama. Bapak-bapak kalau ternyata di saat kerja Bapak Ibu bisa melihat ketemu orang pakai baju kurang baik, astagfirullah, ini nggak boleh. Jalan ke sana lewat pasar, astagfirullah, ini nggak boleh. Ketemu sekretaris cabut, ini nggak boleh. Makanya akan menemukan kapan aku ketemu istriku yang cantik di rumah itu. Makanya Bapak Ibu, ada seorang ibu itu orang tua kami, kalau goreng tempe itu Bapak Ibu di wajahnya kayak lihat wajahnya suaminya. Bener Bapak Ibu. Lagi bikin sayur asam ini Bapak Ibu kelihatan wajahnya suaminya. Kenapa? Karena dia tuh nggak pengen lihat wajah siapapun kecuali wajah suaminya orang tua kami. Sehingga Bapak Ibu ketemu sore itu Bapak Ibu kangen berat sekali orang tua kami. Loh, ini wanita yang soleh ini Bapak Ibu. Jadi nggak pernah ngangenin wajah siapapun kecuali suaminya. Sama, nggak ngangenin wajah siapapun kecuali istrinya. Ini tanda seorang lelaki suami yang soleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda tahu konsep Siti Fatimah Zahra? Siti Fatimah Zahra itu beliau menjadi ratu ahli surga. Kok bisa beliau menjadi ratu ahli surga? Karena beliau punya konsep hidup yang sangat tegas. Apa konsep hidup beliau? Apa konsep hidup beliau? Buya kemarin waktu maulid menyebutkan wanita yang mulia bagaimana? Wanita yang tidak mau melihat orang lain dan tidak mau dilihat orang lain. Ini Bapak Ibu, wanita yang tidak mau melihat orang lain dan tidak mau dilihat orang lain kecuali yang mahram, yakni suaminya Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, ini termasuk adalah konsep hidup yang diajarkan oleh Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra itu orang yang paling malu kalau dilihat laki-laki, paling malu Bapak Ibu, dan nggak mau melihat laki-laki kecuali suami beliau Sayyidina Ali, kecuali yang mahram dengan beliau. Makanya beliau menjadi ratunya ahli surga. Ingin nggak Bu? Bu, pengen nggak? Jawabnya kok sedikit ini. Pengen nggak Bu? Nah, itu yang serempak. Pengen masuk surga kok susah ya? Saya mau nanya Bapak Ibu, Bu, Pak, semuanya, para jamaah pemirsa dimanapun Anda berada, Anda para jamaah, Anda para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau jenengan masuk surga, kalau ketemu Allah, mau ngomong apa ini? Mau ngomong apa Pak? Bu, mau ngomong apa? Kalau jenengan ketemu Allah di surga mau ngomong apa? Bingung, kayaknya nggak layak masuk surga. Ayo mau ngomong apa orang tua kami kalau kita masuk surga? Amin, insya Allah. Mau ngomong apa Bapak Ibu? Ada seorang ulama besar, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau itu punya cita-cita, kalau aku masuk surga, kalau aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku gak bakal banyak ngomong apapun dan tidak banyak melakukan tingkah apapun, kecuali aku akan berkata, ya Allah, aku cinta kepadamu ya Allah. Titik ini maksud kami. Karena itu satu kalimat yang menjadikan Allah ridho. Ibu kalau ketemu Allah nanti di surga gak usah ngomong macam-macam, ya Allah, aku cinta kepadamu ya Allah, sudah titik. Tapi dibuktikan di dunia, ya. Jangan ngomong cinta kok tapi gak dibuktikan. Kalau ketemu Rasulullah bagaimana ya Rasulullah?
aku kangen kepadamu ya Rasulullah, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Ini ucapan orang-orang soleh di saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kenapa mata ini harus kita jaga? Kenapa mata ini harus kita jaga orang tua kami? Nikmat yang paling agung urusan mata adalah nanti kamu di surga dengan matamu akan melihat Allah dan melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh tidak layak dan pantas jika mata dipakai melihat yang haram di dunia, di surga nanti akan melihat Allah, dan layak dan pantas orang. Jadi nikmat yang paling agung urusan mata nanti ketemu dengan Allah, karena disepakati oleh para ulama.